Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Al-Ghazali. Asal mengajar saya di SMP Negeri 1 Abdul akan PPL di SMP Negeri 7 Wonomulyo. Ya. Mana celana olahraga mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar semua? Baik. Sehat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Jadi setelah kita sudah berdoa, maka saya sebelum memulai, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua ya. Hadir semua ya. Iya. Anak-anak sekalian, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, maka kita bernyanyi bersama-sama lagu wajib nasional ya, yaitu sorak-sorak bergembira. Mulai. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Jadi hari ini kita pertemuan kita pada hari ini adalah materi kita lompat jauh ya. Baik anak-anak sekalian, tujuan lompat jauh ini ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita ingin lompatan kita itu jauh, maka larinya harus kencang, kemudian langkahnya diperbaiki, tumpuannya, kemudian melayang di udara dan mendarat. Jadi saya akan sampaikan bahwa ketika kita ingin melewati got itu kita mau ngapain? Lompat. Apa kita lakukan? Lompat. Lompat ya. Jadi kalau kita ingin melewati got berarti kita harus lompat. Jadi dasar-dasar daripada lompat jauh ini adalah
Mulai dari awalan. Awalan itu seperti apa? Awalan seperti apa ya? Lompat jauh. Lari. Kemudian yang kedua tumpuan atau tolakan. Kemudian melayang di udara dan pendaratan. Ya. Jadi saya akan putarkan video. Silakan anak-anak sekalian mengamati, ya. Tadi awalan ya, dari awalan, kemudian tolakan. Ini lari ya. Kita baru masuk dalam awalan, berarti kita lari. Jadi tadi ini ketika kita ingin melompat, kita harus memakai kaki yang paling kuat. Misalnya kan ada yang kaki kiri, ada yang kaki kanan, yang mana yang paling kuat di situ itu kan dipakai untuk tolakan. Ya. Ini secara keseluruhan, lari kemudian mendarat, ya. Ya, itulah tadi. Ya. Jadi ini video yang kedua. Silakan Anda lihat dan mengamati. Menarik toh? Ya. Luar biasa. Iya. Selanjutnya, perhatikan langkah kakinya, kemudian mendarat di ya. Dua.
sudah menyimak tadi video anak-anakku sekalian. Jadi saya akan bagi kelompoknya yang sesuai saya sudah bagi kemarin ya. Nah, jadi ini kelompok 1 ya, kelompok A, kelompok B dan kelompok C ya. Jadi saya akan bagi LKPD-nya sesuai tadi yang apa ya? Yang kalian lihat tadi ya. Nanti ini kita presentasikan ya. Ketika kita sudah melakukan mengamati tadi. Jadi selanjutnya lompat jauh ini merupakan salah satu aktivitas pengembangan dan kemampuan daya gerak yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Dalam lompat jauh terdapat 3 macam gaya. Jadi lompat jauh itu ada beberapa gaya. Yang pertama itu adalah gaya jongkok, kemudian gaya menggantung, handstand, dan gaya berjalan di udara. Nah, jadi untuk hari ini kita melakukan gaya menggantung saja yang pada umumnya yang bisa dilakukan ya. Gaya menggantung di udara, kemudian kita lari, kemudian tolakan, kemudian ya mendarat. Paham ya? Paham ya? Ya kayak menggantung di udara seperti apa kalau kita ingin bergantung? Ya, seperti menggantung di udara. Baik, selanjutnya seperti yang kalian mengamati tadi video tadi itu gaya apa? Gaya apa tadi? Masih kombinasi ya? Kombinasi menggantung, kombinasi ya. Yang jelas dia hanya bisa melompat, naik udara kemudian mendarat. Nah, kemudian inilah gambar ketika kita ingin melakukan awalan ya. Jadi kita sejauh mungkin 20 meter ya, kurang lebih 10 meter mengambil awalan, kemudian melangkah ke tumpuan, kemudian berjalan di udara dan sampai pendaratan. Nah, inilah gambarnya. Kemudian selanjutnya ya. Jadi tujuan daripada lompat jauh ini adalah melompat sejauh-jauhnya ya. Melompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga ke pendaratan. Nah, jadi melayang di udara ya hingga ke pendaratan. Lompat jauh biasanya membutuhkan fasilitas seperti bak lompat ya, berisi pasir, kemudian lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Kemudian teknik dari lompat jauh. Jadi siapa yang bisa baca ini? Tentara ya? Nah, tentara ya? Ya, coba. Suatu gerakan lompat jauh. Apa itu awalan? Nah, coba dibaca. Suatu gerakan dalam melompat jauh dilakukan dengan lari secepat-cepatnya untuk mendapatkan kecepatan setinggi-tingginya sebelum melakukan lompat. Tolakan. Iya. Berarti awalan ini kita sejauh-jauhnya awalan paling kurang lebih 20 meter saja. Kemudian tolakannya itu ya kita harus apa ya? Mana kaki mana yang paling kuat sehingga tolakan itu jauhnya itu pendaratan jauh. Kemudian selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan awalan adalah jarak awalan, posisi saat berdiri pada titik awalan, cara pengambilan awalan, kecepatan saat berlari. Selanjutnya tolakan. Siapa yang bisa baca? Ya. Berpindah dari kecepatan horizontal ke kecepatan vertikal yang dilakukan dengan cepat dan kuat untuk mengangkat tubuh ke atas layar udara. Ada beberapa hal yang perlu
Jadi tolakan dilakukan dengan kaki yang kuat. Kemudian sesaat akan bertumpu, sikap badan agak condong ke belakang. Bertumpu sebaiknya tepat pada papan tumpuan. Saat bertumpu, kedua lengan ikut diayunkan di atas, ya. Kemudian pada kaki ayun diangkat ke depan, setinggi pinggul dalam posisi lutut ditekuk. Jadi saya pikir sudah paham sampai sini ya. Paham sampai sini tolakannya ya. Intinya di sini adalah bagaimana lompatan kita itu jauh. Jadi tolakannya ini harus diperhatikan. Kaki mana yang paling kuat itu bertumpu, maka itulah yang dipakai. Nah, jadi sikap badan di udara ini ada 3. Yang pertama adalah apa? Gaya jongkok. Ya, kedua Gaya menggantung dan gaya berjalan di udara. ya. Baik. Selanjutnya gaya jongkok. Gaya jongkok di sini perlu diketahui juga bahwa posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Yang kedua lengan lurus ke depan yang sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Kemudian kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk dan telapak kaki menghadap bawah. Nah, itu gaya jongkok. Kemudian gaya menggantung, pandangan ke arah pendaratan, kedua lengan mengarah ke atas, kedua kaki dalam menggantung. Ya. Kemudian selanjutnya gaya berjalan di udara. Tolakan yang kuat dan dinamis setelah tolakan kaki ayun dibawa ke depan, ke bawah dan ke belakang. Kaki telah membuat gerak yang berlawanan ke depan. Langkah jalan yang khas dengan kiri mengikuti irama kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapan. Yang kelima, kaki ayun di bawah ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat, kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. Kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. Nah, jadi inilah tadi. Terusnya adalah pendaratan, ya. Tahap akhir dari rangkaian gerakan lompat jauh. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Siapa yang bisa baca di belakang? Kelompok B. Bisa. Nah, coba baca ke depan. Lihat di depan ya, jelas ya. Ya. Pendaratan. Pendaratan tahap akhir dari rangkaian gerakan lompat jauh. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Harus dilakukan dengan sadar agar gerakan yang tidak perlu Ya. untuk menghindari rasa sakit sebaiknya dilakukan dengan kedua belah kaki. Segala dan tumit terlebih dahulu mendarat di pasir dengan posisi menukik. Ya. Setelah tumit berpijak di pasir, kedua lutut segera dibalik dan badan dibiarkan condong terus jauh ke depan. Setelah melakukan pendaratan, jangan kedua atau kembali ke tempat awalan melakukan lompat jauh. Sudah? Iya. Selanjutnya, inilah gambar Teknik lompat jauh. teknik lompat jauh. Jadi, yang nomor 1 itu apa? Apa? Awalan. Siapa tadi itu? Iya, awalan. Yang nomor 3 itu apa? Nomor 3 ini apa? Melayang. Ya, nomor 4 ya? Daratan. Ya, betul. Jadi nomor 3 itu pasti, nomor 2 itu pasti. Pastinya apa? Pastinya apa? Tolakan. Iya. Jadi inilah fase-fasenya tadi yang kita rangkum tadi, yang saya jelaskan tadi. Nomor 1 itu adalah awalan. Kemudian yang kedua adalah tolakan. Nomor 3 melayang di udara dan terakhir adalah pendaratan. Ya. Ini LKPD yang saya sudah bagikan tadi, dikerja ya. Silakan dikerja. Kemudian
kita menuju ke lapangan. Bisa ya? Jadi selanjutnya faktor yang mempengaruhi lompat jauh adalah kecepatan, kekuatan, daya ledak, keseimbangan, keterampilan, koordinasi. Kecepatan ini seperti apa? Lari ya, speednya. Kemudian kekuatannya di sini ya pasti tolakan dan sebagainya. Daya ledak, pasti daya ledak ditolakan juga ya. Kemudian keseimbangannya, memang harus seimbang, jangan sampai bengkok larinya, kemudian tolakannya tidak teratur, maka keseimbangannya itu berkurang. Kemudian keterampilan dan koordinasi, ya. Selanjutnya kesalahan yang sering terjadi, ya. Kesalahan yang sering terjadi pada melakukan lompat jauh itu, ya, sikap badan itu kaku, ya. Yang kedua, langkah kaki kurang pas, kemudian tergesa-gesa, kemudian penilaian terlalu tinggi, gaya tidak jelas, kaki badan kurang rileks dan seimbang, tidak diikuti gerak. Iya, tidak diikuti gerak lanjut. Jadi terima kasih. Nah, inilah tadi penyampaian materi tadi, maka kita menuju ke lapangan. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kan saya sudah bagi LKP-nya. Otomatis kalian sudah sambil melihat pengamatan tadi, kalian pasti sudah mengerjakan. Jadi yang bisa simpulkan di kelompok B, ya silakan. Kesimpulan dari kelompatan adalah jadi untuk melakukan lompat jauh yang harus dikuasai adalah awalan, tolakan, melayang di udara, dan pendaratan. Iya. Siapa yang bisa kelompok C? Itu ya? Ya silakan aja. Jadi untuk melakukan lompat jauh yang harus dikuasai adalah awalan, tolakan, melayang di udara, pendaratan. Iya. Kemudian kelompok A. Ini pindahan. Bukan, Pak. Apa? Anu baju pramuka itu. Oh, pramuka ya, coba ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok A adalah untuk melakukan lompat jauh, hal yang harus dilakukan adalah awalan, kemudian tolakan, melayang di udara, dan pendaratan. Iya. Nah, jadi kesimpulan dari tadi ini jangan lagi lupa nanti ketika kita di lapangan. Nah, jadi hal-hal yang harus memang kita harus kuasai itu adalah mulai dari awalan, kemudian tolakan, kemudian yang ketiga melayang udara, kemudian pendaratan. Nah, kemudian kita patok untuk praktek kita lompat jauh ini adalah gaya di udara itu gaya menggantung ya. Kita pakai gaya menggantung ya. Oke, saya pikir itu. Mencoba ya. Kita mencoba di luar untuk melakukan lompat jauh. Dimulai dari laki-laki luar ya. Ya. Ada gaya. Silakan dua baris. Dua baris. Iya. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita menerima materi tadi, alangkah baiknya kita mulai pemanasan dulu untuk mencoba melakukan lompat jauh. Ya, dipaham semua ya? Paham. Ya. Salam olahraga. Jaya. Ada yang lupa ya. Jadi saya bilang salam olahraga jaya ya. Selamat pagi. Ya, saya ingatkan kembali lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Iya. Baik. Kita lari supaya
pokoknya 5 kali putaran ya. Wah, Putaran. rasa aja. Mulai dari laki-laki dan depan dan mengikuti di belakang ya. 10 kali Pak. Silakan. Jemput. Salah putarannya. Sih. Anjing. Ikut di belakang. Ikut di belakangnya. Ikut di belakang. Ikut di belakang. Baru 2. Sudah berapa? 3 ya? Ya, 3. Sekali lagi. Tetap semangat. Iya. Ya. Sudah cukup semua lakinya ya. 2 baris tetap di barisannya tadi 2 baris laki-laki, 2 baris laki-laki, 2 baris perempuan. Oke. Perempuan ke samping kanan jalan. Sekali. Ya. Ini. Ya. 2 baris ya. Ya. Baik. Tangan-tangan gerak. Tangan-tangan gerak. Hadap kiri gerak. Hadap kiri gerak. Iya. Tangan-tangan gerak. Tangan-tangan. Tangan-tangan. Ya, hadap kanan gerak. Baik, sudah. Kita pemanasan ya. Seperti biasa, kita pemanasan dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini yang terlambat tadi kita supaya deal ya. 5 kali putaran tadi yang terlambat. Tadi. Kita lanjut. Kita lanjut ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang 1, 2, 3, 4, 5, Aja nih kayaknya. 7, 8. Baik. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tarik ke situ boleh pakai ke belakang. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan robek, jangan dibuka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 robek. Nah, jadi kita masuk kepala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Salam olahraga. Selamat pagi. Baik, dah. Kita kombinasi ya. Biasa kita kombinasi. Selama pemanasan itu kita ada dan itu mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita cepat ya. Kita punya dinamis ya. Berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 8. Oke lah, baik. Sekarang kita masuk kegiatan inti kita adalah melompat jauh. Jadi kita masuk kegiatan inti pada pagi hari ini, yang dimana kita melakukan lompat jauh. Adapun dasar-dasar yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita melompat jauh itu sejauh-jauhnya. Yang pertama adalah sikap awalan. Ya, awalan itu seperti apa tadi? Iya, lari. Kemudian yang kedua, tolakan. Yang ketiga adalah belayang di udara. Dan terakhir, pendaratan. Cuman belayang di udara itu ada berapa tadi? Yang pertama, gaya jong. Yang kedua, gaya berjalan. Yang terakhir, gaya menggantung dia. Cuma pada hari ini kita melakukan gaya menggantung. Adapun itu, tolong diperhatikan bagaimana cara melakukan gaya menggantung ya. Ya, jadi saya akan melakukan itu ada 4 tempat ya. Saya akan melakukan mencoba. Tolong diperhatikan. Ini misalnya saya lari sepanjang 20 meter ya. Ibaratkan 20 meter saja. Saya lari ya. Nah, ini saya lari. Kaki mana yang paling kuat? Jadi berjalan di udara. Pas di udara ya. Kita gayanya menggantung ya. Kita tumpuan tiket itu ada kanan ya. Jadi kalau kaki kiri yang kuat, misalnya saya yang paling kuat itu kiri, tetap kiri saya melakukannya, melakukan kuat. Jadi saya menggantung di udara seperti ini tadi. Kawan sampai sini ya. Ya. Oke, kaku. Oke, sudah. Sudah. Baik. Seperti yang saya lakukan tadi, kalian mencoba untuk barisan paling depan. Kita coba. Ada kiri kan? 3 langkah ke samping, kiri jalan. Tangan-tangan gerak. Nah, kita saling mencoba barisan paling depan ya. Sampai di sini, sampai di sana ya. Langsung melompat. Oke, kalian melakukan barisan paling depan. Jadi mana yang paling kuat itu melompat. Ini ibaratkan tujuan yang ya. Kasih dia. Tadi barisan paling depan. Ya, jadi kita melakukan sabar. Jadi kita melakukan barisan paling depan. Coba ya. Ya. Bersedia. Siap. Tadi itu masih banyak kesalahan-kesalahan dilakukan ya. Masih ada yang lompat seperti ini ya. Ya, masih banyak ya. Jadi, kaki mana yang paling kuat? Misalnya kiri ya kiri, kalau kanan ya kanan. Kalau saya kan kiri, jadi saya melakukan tempat itu, lakukan ya, seperti ini. Ya. Paham di sini? Masih ada yang bertanya? Jadi kita melakukan lompat jauh ini
batasan yang sebenarnya ada di samping kita. Oke, silakan. Oke, anak-anak sekalian, tadi ini kalian sudah mencoba bersama-sama, tapi hanya kurangnya kita belum yang sebenarnya. Yang di sini lah yang sebenarnya ada papan tumpuan, kemudian kita mengukur dan tolakan ke depan melalui udara dan pendaratan. Kemudian adapun penilaiannya itu yang harus diperhatikan adalah mengenai awalannya. Jadi langkah kaki harus diperbaiki, langkah kaki jangan sampai sikoli-koli ya, jangan sampai salah langkah dan sebagainya, sehingga papan tolakannya tidak diperhatikan. Paham ya? Nah, kemudian pada saat menolak kaki mana yang paling kuat menurut kamu, maka tolaklah gaya ledak sampai naik. Melayang di udara. Kemudian pada saat melayang di udara yang saya sebutkan tadi itu adalah menggaya menggantung, ya. Jadi nanti itu seperti ini. Jadi pada saat tolakan ya, dari atas kemudian ke depan. Oke. Nah, jadi adapun teknik pengambilan nilai ini, nilainya adalah kita harus diperhatikan adalah awalannya. Jadi langkah kaki harus diperhatikan ya. Ini sudah berulang-ulang ini di kelas juga saya sudah ulang-ulang. Hari ini juga saya laporan juga saya ulang-ulang. Jadi ini perhatikan itu adalah awalan, kemudian langkah kaki pada saat lari, kemudian tumpuan jangan sampai terkecoh dengan papan tolakan ini ya. Jadi harus sesuai, tidak boleh lewat, tapi boleh mundur. Paham sampai sini ya? Kemudian yang kedua, tolakannya. Kemudian yang ketiga, melayang di udara. Kemudian, jadi kita melakukan ya. Jadi kita melakukan mencoba. Tolong diperhatikan tadi. Awalan, kemudian tolakan, melayang di udara dan pendaratan. Oke, mulai dari barisan pertama. Ya. Iya. Nah, oke. Ya, yang sudah disebutkan. Iya. Wah. Perempuan lompat. Iya. Wah, ini. Iya, bagus. Ya. Dedek. Hai. Siapa ini? Tadi ini masih banyak yang salah mengenai pendaratan ya. Ya, masih ada juga tumpuan menolak di sini, masih banyak yang salah. Jadi tolong diperhatikan ya, jangan menumpu itu dua kaki. Tidak bisa, jadi harus satu kaki ya. Nah, jadi saya evaluasi tadi laki-laki ya. Saya evaluasi laki-laki tadi masih banyak yang tidak menggantung ya. Jadi harus diperhatikan awalan, kemudian seperti ini. Paham ya? Jadi seperti seolah-olah kita menggantung pada saat udara. Oke, Pak, sampai sini. Nah, kita lanjut perempuan. Ya, perempuan. Ini ada kenal. Barisan yang paling pertama, empat. Ya, kita langsung empat ya. Iya. Berapa nasi? Mulut mah. A R A
tadi seperti yang saya katakan tadi, adapun poin-poin yang harus dinilai adalah yang harus diperhatikan itu mulai dari awalan langkah kaki, kemudian tolakan ya, harus pas ya, tidak boleh lewat, boleh kurang tapi boleh pas ya, tidak boleh lewat. Kemudian pada saat melayang di udara, berarti sikapnya itu menggantung di udara. Kemudian pendaratan, paham ya? Nah, baik. Nah, saya panggil namanya Alvin. Perhatian. Jadi kita langsung ambil nilainya ya. Mulai dari Alvin. Iya. Bagus. Iya. Bagus sekali. Ibrahim. Iya, bagus. Esan. Iya. Joy. Selanjutnya Iqbal, belakangnya. Selanjutnya Nur Hasan, belakangnya. Alian. Iya. Jadi apa? Ya, yang sudah. Iya, apa tulakannya perhatikan adik. Jadi yang sudah silakan di situ dulu, jangan ada gerakan tambahan, ya. Tur, apa itu? Mandaria. Nur, Al-Quran dengan sudah tadi ya. Mandaria, Marwa, belakangnya, kemudian depan, belakangnya. Guys, pindah. Mulai Tarik. Mandaria. Jangan mat, tewa. Kamu mat, tewa. Jangan boleh, ya. Ya, mana yang paling kuat? Langsung lompat saja seperti ini ya. Paham ya? Nah, Irfan. Yo, good. Keren. Sembar. Nurul. Nurul Anissa. Nurul Winda. Antasari. Iya. Iya, perhatikan. Antasari sudah ya. Rohman. Safira. Suci. Zulkifli. Oke, mulai dari yang pertama. Terbang air. Selanjutnya. Iya, Weh, terbang tapi weh. Weh, kembali. Kau muntah ini anak. Jangan lupa ya. Saya tadi sudah ambil nilainya. Semua tadi masing-masing sudah bagus semua. Ya, mudah-mudahan semua jadi atlet nanti semua. Ya. Seperti pada video yang kemarin saya lihat tuh, ada yang bisa berjalan di udara, ada yang bisa gaya menggantung dan gaya jongkok ya.
Jadi ini bukan berarti cuma apa ya, permainan sepak bola, permainan bola voli dan sebagainya bisa jadi atlet, tapi ini juga lompat jauh juga bisa jadi orang yang besar, ya. Jadi seperti itu. Jadi semua tadi ini nilainya sudah bagus semua, ya. Tepuk tangan semua. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melakukan semuanya. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa simpulkan tadi pertemuan kita? Saya mulai dari kelompok A ya, kelompok A. Ya, coba jelaskan. Yang harus kita perhatikan dalam melakukan lompat jauh adalah Ya, awalan, ya, tumpukan, ya. melayang di udara, Ya, dan mendarat. iya, tepuk tangan dulu semua. Kelompok A. Baik. Mana kelompok B? Iya. Apa? Coba jelaskan. Jadi yang harus kita lakukan dalam melakukan lompat jauh adalah Ya. awalan, Ya. tolakan, melayang di udara, dan pendaratan Pak. Iya, tepuk tangan. Kelompok C, bagaimana? Jadi yang harus dilakukan ketika lompat jauh adalah awalan, Ya, tumpuan, ya, belayang di udara, iya. dan pendaratan. Iya, tepuk tangan semua. Pertanyaan saya, itu melayang di udara ada berapa gaya tadi? 3. Apa satu? Menggantung. Kedua? Berjalan di udara. Yang ketiga? Jongkok. Iya. Jadi saya simpulkan kembali. Jadi memang harus kita kuasai itu adalah bagaimana kita cara untuk melakukan lompat jauh itu. Yang harus diperhatikan itu adalah awalan kita, ya. Kemudian langkah kaki kita ketika kita berlari. Kemudian diperhatikan itu pada saat langkahnya ke tolakan atau tumpuan. Kemudian pada saat melayang di udara, gaya ledak ya. Ya. Kemudian pada saat melayang di udara, kemudian pendaratan dengan memakai kedua kaki. Ketika tumpuan tidak terlalu kuat, maka jauhnya pun juga itu tidak terlalu panjang. Akan tetapi ketika kaki kita mana yang paling kuat untuk menumpuh, maka jauhnya itu pun pasti jauh ya. Jadi seperti itu. Sudah. Jadi pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Adapun LKPD yang saya sudah bagikan nanti bisa dikumpul depan. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, maka kita berdoa yang dipimpin oleh Ibrahim ya. Silakan ke depan. Jadi kita sudah selesai, alhamdulillah. Itu bubar barisan. Jalan. Siap, terima kasih.